Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Putra Adiasa. Di channel Biar Adi kali ini, saya akan membawakan 4 hal ekuivalen yang harus dilakukan setelah di PHK. Oke, ikuti terus tayangan berikut. Oke, saat kita di PHK, ini adalah saat yang menyedihkan, ya. Kadang-kadang kita secara mental juga tambah stres, kemudian secara finansial juga agak repot mengatur keuangan pasca PHK, ya. Tapi kali ini saya akan memberikan tips yang unik. Kenapa unik? Karena beda yang lain. Oke ya. Ya ini saya sendiri mau cerita dulu ya. Saya sendiri pernah di PHK. Ya beberapa kali, nggak cuma sekali. Kemudian saat ini pun saya sedang bekerja juga sebagai karyawan ya. Jadi saya merasakan apa itu PHK, apa itu sedang jadi karyawan, dan saat ini sedang jadi karyawan dan merintis usaha mandiri juga. Oke ya, itu background saya. Jadi kalau ada yang bertanya, kan kamu nggak ngerasain, saya ngerasain ya saat di PHK seperti apa, saat pasca di PHK apa yang kita lakukan, saya juga merasakannya. Oke ya, tips pertama adalah tetap ekuivalen disiplin. Ya, kenapa? Sebelum dan sesudah di PHK harus disetarakan, ekuivalen ya. Jadi kondisi disiplinnya harus disetarakan sebelum PHK dan sesudah di PHK. Disiplinnya bagaimana? Seperti hal-hal simpel ya. Kita bangun pagi, kita mandi pagi, aktivitas harian lain kecuali aktivitas kerjanya ya, itu harus disiplinnya mirip atau setara sebelum di PHK ya. Ini penting, jangan sampai habis di PHK malas mandi, malas olahraga, malas makan juga. Ini rugi untuk kita ya. Disiplin awal harus disetarakan atau ekuivalen dengan disiplin sesudah di PHK ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ekuivalen semangatnya ya, ekuivalen semangatnya. Jadi semangat sebelum di PHK dan sesudah di PHK harus sama. Tanamkan di diri kita bahwa kita tidak ditakdirkan seumur hidup untuk bekerja di perusahaan tertentu itu. Nah, kemudian artinya kita bisa ditakdirkan untuk perusahaan yang lain, atau bahkan kita bisa memulai usaha sendiri ya. Kita memulai untuk bekerja di tempat lain juga tidak apa-apa, kita memulai usaha sendiri juga tidak apa-apa. Harus ada semangat itu. Jadi tetap ekuivalen semangat, semangatnya harus sama sebelum dan sesudah di PHK ya. Yang kedua adalah aktivitas, quantity ya, tingkat banyaknya aktivitas ibunya harus ekuivalen dengan sebelum di PHK ya. Gimana caranya? Misalnya kita capeknya, kita repotnya, misalnya sekian jam ke kerja, 8 jam ya. 8 jam itu mungkin efektifnya 5 jam lah sebetulnya, efektif lainnya cuma pemanasan sama revisi kecil-kecil, nggak apa-apa guys. Tapi efektifnya misalnya 5 jam. Jadi setelah di PHK Anda juga harus mengaktifkan diri, sibuk aktivitas, entah itu komersial, entah itu para waktu, entah itu bahkan sosial ya, hanya bantu-bantu orang saja ya, sosial keagamaan, sosial ke masyarakatan dimanapun itu bagus untuk tetap kita ada sibuk ya. Jadi secara komersial maupun non komersial, quantity sibuknya atau tingkat banyaknya sibuknya itu harus imbang atau setara ekuivalen ya. Kemudian yang keempat, ini agak repot tapi beberapa teman, beberapa orang juga bisa mencobanya ya. Harus ekuivalen kualitasnya ya. Ini unik. Harus ekuivalen kualitasnya adalah gaji atau perolehan sebelum di PHK harus setara dengan sesudah di PHK. Nah ini tidak serta-merta. Misalnya ya, kita mendapatkan gaji misalnya 5 juta sebelum di PHK.
Dan sesudah di PHK, kita upayakan untuk mendapatkan gaji 5 juta dari upaya-upaya kita, misalnya usaha mandiri, usaha membantu orang lain, atau apapun yang diekivalenkan dengan 5 juta. Ini jangan diambil mentahnya. Saya ambil contoh demikian ya. Kita misalnya mendapatkan gaji 1 bulan 5 juta. Dan kita usahakan berusaha mandiri, bukan berarti 1 bulan mendapatkan 1 juta, bukan. Tetapi upaya-upaya yang kita lakukan, misalnya bertanam, misalnya memproduksi kerajinan tertentu, misalnya memproduksi tahu, memproduksi apapun, benda-benda jasa dan apanya, itu identik, mirip dengan 5 juta, walaupun belum terjual. Ingat ya, meskipun belum terjual. Ya, kalau sudah terjual di bulan yang sama, ya kemungkinan kecil ya, tapi kita sudah mengupayakan memproduksi sesuatu, menghasilkan jasa sesuatu yang mirip, identik, ekivalen dengan gaji sebelumnya ya. Dan jangan terpatok sudah harus masuk dalam bulan kedua, jangan. Yang penting kita sudah mengupayakan ekivalen, setara, nggak harus persis ya. Oke ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.